Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sekarang kita pengabsenan dulu ya. Abdullah Hadir. Abdurrahman Waki, Hadir. Habib Sidik, Hadir. Mubarak bin Boy, Hadir. Nasiruddin Wafiq, Hadir. Naufal Rashidan Ahnaf, Hadir. Umar. Hadir. Oke. Iya. Siapa yang sudah tahu tentang zakat? Apa itu zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Belum. Belum tahu zakat? Berarti selama ini belum pernah melakukan zakat. Membayar zakat sudah pernah belum? Belum pernah. Jadi yang bayar zakat fitri siapa? Orang tua. Oke. Kenapa zakat itu bisa wajib untuk kaum muslimin? Agar kesenangan merata. Agar Kesenangan merata. kesenangan merata, agar manfaatnya merata kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, tes dulu bisa nggak? Oke, bisa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama,
Tujuan kita kali ini adalah memahami nisab zakat berdasarkan hadis dalam materi. Hadis yang ada di dalam materi itu ya. Hadis berapa? 167. Yang kedua, kita menganalisis kasus nyata ya terkait penerapan nisab zakat. Nanti ada kasus nyata yang diberikan yang akan kalian analisis tentang kasus tersebut. Kemudian nanti akan ada presentasi sebagai bentuk evaluasi. Oke. Siapa yang tahu nisab? Apa arti kata ini? Nisab zakat. Arti nisab zakat. Pembagian. Nah, siapa lagi yang tahu? Apa selain pembagian? Ukuran. Jumlah. Apa lagi? Batasan. Pembagian. Nah, jadi nisab ini adalah batasan harta yang dikeluarkan. Jadi kalau harta kita sudah sampai nisab, sudah sampai batasnya, maka wajib untuk dikeluarkan. Ya, harta sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan. Kalau zakat itu banyak nanti akan kita pelajari ya. Ada zakat emas, kalau dulu namanya dinar, ada perak, kalau dulu namanya apa? Dirham, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian dan selainnya. Nah, nanti kalau zakat emas nih dia 20 dirham ya, atau sama dengan kalau emasnya 85 gram emas. Dari 85 gram emas dikeluarkan zakatnya, ini namanya nisab. Nah, inilah kalau kita punya harta sampai nisabnya, sampai batasannya, ini batasan. Dikeluarkan berapa? 2,5. Nah, ini dikeluarkan. Jadi punya segini, keluarkan segini. Kalau sampai 1 haul, nanti ada di dalam zakat itu namanya haul. Ini kalau sampai 1 haul. Haul itu apa? Haul itu adalah masa 1 tahun dari penyimpanan harta ini, dari nominal 85 gram ini, sampai dia 1 tahun. Tahunnya itu menggunakan tahun Qamari. Tahun Qamari sama dengan tahun apa? Hijriah. Jadi kalau wafik punya dia di bulan Haram emas 85 gram emas, di 1 tahun berikutnya berarti bulan apa? Muharram atau Dzulhijjah? Cuman dia harus mengeluarkannya di bulan Muharram sebesar ini. Ya. Tapi kalau seandainya dia turun, misalnya di bulan Muharram dia punya ini, di bulan Ramadan turun habis hartanya, tidak jadi segini. Misalnya di bulan Ramadan ya turun menjadi 50 gram,
emas, ya kan? Berarti dia 1 tahun penuh angkanya segini terus enggak? Enggak kan? Berarti enggak wajib keluar zakat. Dia kalau menyentuh angka segini dan dia tetap atau bertambah sampai haulnya selesai, baru keluar segini. Ya, kalau faedah dari Ustadz Erwandi Tarmizi kemarin Anda datang sini tahu enggak? Enggak tahu ya? Oh, karena sebut. Kalau kita punya emas segini banyaknya, sudah sampai haulnya, asalnya zakat yang dikeluarkan adalah berbentuk emas, bukan duit. Tapi kalau duit pun tidak salah, tapi asalnya itu berbentuk emas. Nah, beda dengan perak. Perak nanti ada lagi dia ininya, nisabnya. Peternakan ada nisabnya sendiri, pertanian ada nisabnya sendiri. Pertanian ini termasuk buah-buahan dan biji-bijian. Nah, itu berbeda pula nanti kita bahas. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu materi ajar yang akan kita bahas kali ini. Perhatikan materinya. Hadis ke-167 tentang ukuran nisab perak unta. Unta berarti peternakan. Nah, di sini dibahas spesifik tentang unta saja. Kemudian biji-bijian dan buah-buahan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awaqin sadaqatun wala fima duna khamsi dhaudin sadaqah wala fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedekah, yaitu zakat, pada yang kurang dari 5 auqiyah, dan tidak pula ada sedekah pada yang kurang dari 5 daud, yaitu 5 ekor onta. Tidak ada pula sedekah pada yang kurang dari 5 wasa. Ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Perawi hadisnya di sini adalah Abu Sa'id bin Malik. Ya, Abu Sa'id bin Malik Ibn Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraj. Dikatakan beliau berperang bersama Nabi sebanyak 12 peperangan. Pertamanya adalah perang Khandaq. Adapun sebelum itu beliau masih terlalu kecil untuk ikut peperangan, sehingga beliau tidak bisa ikut perang Badar, perang Uhud. Kemudian beliau menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang sangat banyak, sehingga menjadi ulama Ansar dan pembesar dari kalangan kaum Ansar. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan beliau dimakamkan di Baqi. Kita masuk ke dalam kosakata hadis. Daud, ya, artinya ini kurang atau lebih sedikit. Oh, bukan zaud, duna. Duna artinya kurang atau lebih sedikit. Awakin ini jamak dari auqiyah. Ya, artinya adalah 40 dirham. Jadi apa yang auqiyah tadi? Auqiyah itu adalah yang diperuntukkan untuk perak.
perak kalau tidak sampai 5 auqiyah maka tidak ada zakatnya. Ya. Kemudian 1 auqiyah adalah 40 dirham. Kemudian kata Daud adalah pembilang bagi unta antara 1 hingga 10. Ya. Jadi Daud itu 5 ekor, bilangan 5 ekor. Kemudian ausuk. Ausuk jamak daripada wasak, yaitu ukuran untuk biji-bijian dan buah-buahan. Ukurannya 1 ausuk adalah 60 sok. 60 sok siapa? Apakah 60 sok kita, pribadi-pribadi kita atau bagaimana? Enggak. Sok di sini ukuran soknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau dia timbangan. Cuman banyak perbedaan antara sok ya. 1 sok itu banyak bedanya. Nah, kita di sini mengambil hitungan atau takaran sok dari laman yang ada di Wikipedia dinar emas. Ya. Bukan dinar emas, tapi laman yang ada di laman Muhammadiyah ya tentang zakat fitri. Nah, di situ 1 wasak itu soknya itu 1 soknya itu sama dengan 2,752 kilo. 2 kilo 752 ons. Ya, ini hitungannya. Ada yang dia 2,5, ada bahkan yang ukurannya 2,1. Ya. Jadi beda ukuran 1 soknya, nanti hasil 5 wasaknya itu berbeda-beda. Ada yang dia wajib zakat hanya 750 kilo sudah wajib zakat. Ada yang lebih rendah dari itu. Nah, kalau sekarang kita pakai ukuran 2,752 kilo, yang 5 wasaknya itu ukurannya adalah 825,6 kilo. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini nisab dari biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Di mana timbangan tersebut mencapai 490 mitkol. Ini dari gandum yang bermutu bagus. Adapun 1 mitkol adalah 4 lebih 1/4 gram. Kemudian kita lanjutkan kepada kandungan hadis. Ya, oleh karena zakat tidak diwajibkan kecuali atas orang-orang yang kaya, yang harta mungkin diambil sebagiannya, maka pembuat syariat ini Allah Subhanahu wa taala memberi batasan bagi hal tersebut. Dan para ahli ilmu, para ulama menamainya sebagai nisab, di mana zakat tidaklah wajib dikeluarkan sebelum mencapai ukuran tersebut. Pada hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengkabarkan tentang apa yang dijadikan Nabi sebagai nisab untuk perak, unta dan buah-buahan serta biji-bijian. Nabi SAW menetapkan nisab emas adalah 5 auqiyah, nisab unta adalah 5 ekor unta, dan nisab biji-bijian serta buah-buahan adalah 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat pada hal tersebut jika hal itu kurang dari nominal yang sudah ditentukan. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala anhu berkata dalam Asy-Syarhul Mumti, ya, setelah membawakan nas-nas yang menunjukkan wajibnya zakat,
beliau mengatakan nas-nas ini, segala nas, dalil-dalil tentang zakat itu menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari sesuatu yang dikeluarkan dari bumi. Nah, ini banyak, ada beberapa ulama yang beda pendapat tentang, terutama tentang zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kalau kita lihat di laman Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia, mereka mengatakan yang wajib atau yang ada zakatnya itu adalah segala bentuk makanan yang menjadi makanan pokok, segala bentuk tumbuhan, buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Berarti kacang-kacangan masuk, jagung masuk, ubi masuk, padi masuk, ya. Kalau kita lihat dari laman YouTube-nya Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin, itu beliau mengatakan setiap apapun yang tumbuh dari bumi itu ada zakatnya. Apa aja yang tumbuh dari bumi yang bisa kita ambil manfaatnya, ada zakatnya. Yaitu kalau pendapat Syekh Al-Utsaimin. Pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan setiap apapun yang bisa ditimbang dan bisa dikilo itu ada zakatnya. Ya, Ibnu Qudamah, salah satu ulama mutaakhirin, beliau berpendapat bahwa yang hanya diambil zakatnya, zakat biji-bijian dan buah-buahan adalah, kalau buah-buahan itu anggur basah atau anggur kering, dan satu lagi kurma. Ini dari segi buah-buahan. Kalau dari segi biji-bijian, syair atau gandum, ya, segala bentuk jenis gandum. Beliau hanya mengikuti zahir hadis. Ya, zahir hadis mengatakan itu, maka itulah yang dikeluarkan. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, tetapi bukan segala sesuatu berikut jenisnya, kata beliau. Bahkan dia adalah sesuatu yang jenisnya telah dikhususkan, ditentukan, dan jumlahnya telah ditentukan, kata beliau. Kemudian beliau berkata, kesimpulannya bahwa biji-bijian dan buah-buahan itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat sepenuhnya dimiliki atau disimpan, bukan punya orang lain. Ya, misalnya Mubarak, dia kongsi lahan dengan Waki, misalnya, ya kan? Lahan mereka ini panen menghasilkan 1 ton, ya kan? Tapi kan kepemilikannya berdua. Berarti kalau dibagi 2 tidak sampai. Kalau punya Mubarak sendiri sampai 1 ton, maka ada zakatnya. Nah, zakatnya ini beda pula. Makanya zakat pertanian ini beda. Zakat peternakan tadi kan unta. Kalau di sini kita ambil spesifik unta 5 ekor. Kalau Mubarak punya unta 5 ekor, wajib keluar zakatnya. Ya. Kalau Mubarak punya pertanian, misalnya dia punya padinya sampai 1 ton sekali panen, milik dia pribadi, milik dia sendiri 1 ton, maka padi 1 ton, padi 1 tonnya si Mubarak ini sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Dilihat. Kalau seandainya Mubarak dia
menghasilkan 1 ton ini dengan cara dia mengairi sendiri paginya, diairi sendiri, dia yang kasih air, dia yang siram segalanya, itu zakatnya 5% dari hasil. Ya, 1 ton berarti 1000. 1 ton sama dengan 1000 kilo kan? Dikurang 5% sama dengan 50 kilo. Yang harus dia keluarkan jika padinya sampai 1 ton. Ini kalau dia airi sendiri. Kalau dia siram, dia punya kebun yang menghasilkan 1 ton, tapi diairi oleh hujan atau sungai, ya, maka zakatnya itu lebih 10%. Berarti dari 1 ton yang harus dia keluarkan berapa? 100 kilo. Ini kalau si Mubarok dia santai aja di rumah. Udah ada hujan misalnya bro, atau sungai, ya kan, sungai yang siram. Nggak perlu dia siram-siram tiap hari. Jadi cuma dia buat aja aliran, dah sungai yang airnya masuk ke situ, tanpa dia repot-repot mengairi. Nah, cuman zakatnya lebih banyak daripada dia mengairi sendiri, dia buat kolam, dia masukkan air ke situ dan lain sebagainya. Ya, ini takaran zakat pertaniannya. Oke. Nah, kita membuat tabel. Ini sudah ya. Jadi perak ini jenis harta kemudian nisab, kemudian konversi, modern, ya. Jadi hartanya ada perak, ada apa lagi, unta, ada bijian, ada buah-buahan. Ya. Nisab perak berapa tadi? 5 auqiyah. Nisab unta 5 ekor. Nisab biji-bijian 5 wasak. Sama ini ya, wasak juga buah-buahan. Ya, jika kita konversikan ke perak ini, ke hitungan modern sekarang, kesatuan modern, jadi dia sama dengan 622 gram perak jika 1 auqiyahnya itu, ya, jika 1 auqiyah sama dengan berapa? 124,6
124,4 gram. Yang 1 dirhamnya sama dengan 3,11. Ya, ini didapatkan dari laman artikel Basnas. Ya, ini dia. Kalau 5 ekor ini kita sudah tahu lah ya. Ya, kalau punya unta 5 ekor maka dia 5 ekor. Kemudian 5 wasak. 5 wasak ini berarti hitungannya 825,6 kilo. Tidak sampai 1 ton ya. Karena 1 ton berapa? 1000. Nah, ini sedikit nih. Sedikit nih. Apalagi apa namanya? Padi ya. Siapa yang punya sawah? Tidak ada yang punya sawah. Padi itu kalau tidak salah sekali panennya itu 3 bulan. Kalau dia punya lahan 1 hektar padi itu bisa menghasilkan 5 sampai 7 ton kalau dirawat dengan baik. Berarti kalau 7 ton berapa itu yang dikeluarkan? Kalau dia air sendiri maka 5% dari hasil panenannya. Ini 825,6 kilo. Dia wajib bayar zakat jika satu soknya berapa? Soknya 2,352 kilo kan? Ini hitungan 1 sok. Nah, 5 wasak. 1 sok. 1 wasak berapa? 1 wasak sama dengan 155. Berapa? 1 wasak itu berapa dirham? 1 wasak sama dengan 60 sok ya. Iya kan? 1 wasak 60 sok. 1 soknya segini. Ya. Ini kali 60. Ya. 60 kali 5. Hasilnya ini dia. 625. Oke. Jadi itulah materi kita kali ini. Sekarang sesinya adalah ya. Kasus pertama. Kasus kedua.
Ya. Kita ke studi kasus. Ya. Kasus pertama itu ada Pak Ahmad yang memiliki 4 ekor onta. Apakah dia harus mengeluarkan zakat? Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Yang kedua, Pak Zaid yang memiliki 15 ekor unta. Apakah dia juga wajib mengeluarkan zakat? Dan berapa zakat yang harus mereka keluarkan dari unta yang mereka miliki? Oke. Sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Silahkan duduk bersirkel, ya. Apa namanya, circle bulat. Buat bulat, kumpul sama kelompoknya masing-masing. Ya. Kita lanjutkan. Silahkan menganalisis kasus yang tertera di papan tulis. Diberikan waktu secukupnya, cari referensi dari mana saja, ya. Minimal kita berikan waktu 10 menit. Oke. Silahkan buat analisis terkait kasus tersebut. Oke, sudah. Jika sudah analisisnya, maka bangkunya disusun rapi, satu kelompok ke belakang, ini juga satu kelompok ke belakang. Silakan susun bangkunya. Oke. Jika masing-masing kelompok sudah membuat analisis tentang kasus yang ada di papan tulis, silahkan kelompok 1, kelompok 2, silahkan kelompok 1, satu orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil analisisnya ke depan kelas. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisi Mubarak bin Boy, Naufal Rashid dan Ahnaf, Habib Siddiq dan Abdullah. Latar belakang kasus: Pak Ahmad memiliki 4 ekor unta. Apakah ia wajib zakat? Dan Pak Zaid memiliki 15 ekor unta. Apakah ia wajib zakat? Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Zaid? Latar belakang kasus: analisis hukum. Menurut hadis Nabi SAW, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah laisa fima duna 5 awakin sadaqatun wala fima duna 5 zawdin sadaqatun wala fima duna 5 awsukin sadaqatun. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada sedekah zakat pada yang kurang dari 5 uqiyah dan tidak ada sedekah pada yang kurang dari 5 daud ekor unta, dan tidak ada sedekah pada kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1340 dan Imam Muslim nomor 979. Berdasarkan hadis Nabi SAW,
nisab unta dimulai dari 5 ekor. Ketentuan zakat unta 5 hingga 9 ekor. Zakatnya yaitu 1 ekor kambing. 10 hingga 14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 15 hingga 19 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Solusi dan kesimpulan: Pak Ahmad tidak wajib zakat karena unta beliau belum sampai pada nisabnya. Dan Pak Zaid wajib untuk beliau mengeluarkan zakat karena unta yang beliau punya telah mencapai nisabnya, sehingga beliau wajib mengeluarkan zakat 3 ekor kambing. Segitu saja yang presentasi dari anak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagus presentasinya. Nah, silakan kelompok 2 maju perwakilannya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berisi Nasiruddin Wati, Rahman Wati, Umar, Yusuf Bidang Sik, untuk mengerjakan studi kasus yang berbunyi, apakah Pak Ahmad memiliki 4 ekor unta, apakah ia wajib zakat? Dan Pak Zaid memiliki 15 ekor unta, apakah ia wajib zakat? Dan berapa yang harus dikeluarkan, dan berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Zaid? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari, menurut pendapat kami bahwasannya Pak Ahmad tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dikarenakan dia belum mencapai nisabnya, sedangkan Pak Zaid sudah tentu untuk mewajibkannya membayar zakat dikarenakan dia sudah mencapai batasan nisabnya. Kenapa? Dikarenakan sesuai apa yang telah kami pelajari, batasan nisab yang wajib untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk zakat unta yaitu 5-9 ekor unta sama dengan 1 ekor kambing, dan 10-14 ekor unta sama dengan 2 kambing, dan 15-19 ekor unta sama dengan 3 kambing. Dan juga berdasarkan dari hadis Nabi yang menjelaskan ukuran nisab tersebut yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsin awaqin sadaqatun wala fima duna khamsin zawdin sadaqatun wala fima duna khamsin awsuqin sadaqatun. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sedekah zakat pada yang kurang dari 5 uqiyah, tidak ada sedekah pada yang kurang dari 5 zaud ekor unta, tidak ada sedekah pada yang kurang dari 5 wasak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1340 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 979. Jadi, berdasarkan hadis di atas bahwasanya batasan atau ukuran nisab pada onta yang harus dikeluarkan untuk zakat minimal batasannya dari 5 ekor onta. Kesimpulan, dari semua pelajaran yang bisa kami ambil dari referensi-referensi yang ada, bahwasanya mengapa Pak Ahmad tidak wajib mengeluarkan zakat, dikarenakan onta yang dimilikannya hanyalah 4 ekor onta, sedangkan batasan nisab onta yang wajib untuk membayar zakat adalah 5 ekor onta untuk menzakatkan 1 ekor kambing. Maka dari itu dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun Pak Zaid, mengapa dia diwajibkan untuk membayar zakat? Dikarenakan onta yang dimilikannya sudah melebihi batasan nisab yang telah disyariatkan, yaitu 15 ekor onta. Maka dari itu dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebanyak 3 onta. Wallahu a'lam bishawab. Segini saja dari presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus kelompok 2. Kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Diminta kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok kedua, serta kelompok kedua memberikan pertanyaan ataupun tanggapan
dari analisis kelompok 1. Silahkan. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada pertanyaan yang ingin dimulai kepada kelompok 1. Silahkan. Silahkan kelompok 1 yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Dimulai dari kelompok 1 ke kelompok 2, kemudian kelompok 2 ke kelompok 1. Silakan pertanyaannya. Jikalau Pak Zaid memiliki 45 ekor unta, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan? Pak Zaid memiliki 45 ekor unta, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan? Ini pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Menurut analisis yang dari kami, bahwasanya apabila Pak Zaid memiliki 45 ekor unta, Ya. zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 1 bintu labun. Satu bintu labun, apa itu bahasa Indonesia? Arti dalam bahasa Indonesia, bintu labun adalah unta betina yang genap berusia 2 tahun dan saat ini masih memasuki tahun ketiga. Disebut demikian karena pada umumnya hidupnya biasanya sudah beranak lagi dan memiliki susu. Oke. Berarti jika Pak Zaid memiliki 45 ekor unta, maka zakat yang harus dia keluarkan adalah 1 bintu labun. 1 bintu labun atau 1 unta betina yang berusia 2 tahun yang sudah memasuki tahun ketiga. Oke, 2 tahun ya yang harus di unta betina. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak ada, cukup. Cukup? Oke. Silakan kelompok 2 yang apakah ada pertanyaan kepada kelompok 1 tentang materi yang mereka sampaikan? Bagaimana pendapat kalian jika unta yang dimilikinya sekitar 139 ekor, maka berapakah zakat yang wajib dikeluarkannya? 139 ekor. Pak Zaid punya unta 139 ekor. Berapa banyak atau apa zakat yang harus dia keluarkan? Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Bahwasanya jika Pak Zaid memiliki 139 ekor unta, maka yang wajib dizakatkan ialah 1 ekor dan 2 bintu labun. 1 ekor dan 2 bintu labun. Sama dengan berapa itu? Sama dengan 3 ekor unta betina. 3 ekor unta betina. Berarti yang dia wajib keluarkan 1 ekor, 2 bintu labun. 2 bintu labun artinya itu 2 unta betina yang usianya 2 tahun. Kalau 1 ekor unta betina yang genap berumur 3 tahun. Oh, Eko adalah unta betina yang genap berumur 3 tahun. Oke. Cukup jelas? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan pelajaran kali ini, kita akan menyimpulkan hasil dari pelajaran kita kali ini, ya. Bahwasanya kewajiban zakat pada perak, unta, biji-bijian, dan buah-buahan itu
apabila telah mencapai nisab. Kalau kurang dari nisabnya wajib tidak zakat? Tidak wajib zakat. Maka perak punya ketentuan nisabnya sendiri, unta punya ketentuan nisabnya sendiri, buah-buahan dan biji-bijian ketentuan nisabnya sama. Berapa? 5 wasa. Oke. Kemudian nisab perak adalah 5 auqiyah, nisab biji-bijian adalah 5 wasak, dan nisab unta yaitu 5 ekor. Jadi paling minim dia punya 5 ekor unta, baru dia keluarkan apa zakatnya? 1 ekor kambing. Kemudian tidak ada zakat ya dari sesuatu yang kurang dari nisabnya. Kalau kurang dari nisabnya tidak ada zakat. Ya, kemudian misalnya si Wafik punya unta tapi 4 ekor saja. Ada 5 ekor dia sembelih. Ada 5 ekor dia sembelih. Tidak sampai 5 ekor jadinya. Ya, 4 ekor saja. Maka tidak ada wajib zakatnya. Kemudian ya, syariat atau Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah membuat syariat ini, ya, kemudian Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ya telah menggugurkan zakat dari sesuatu yang kurang dari nisabnya, di mana harta tersebut tidak layak diambil. Ya. Jadi kalau nisab unta itu berapa yang wajib zakatnya? 5 sampai 9. Berapa ekor? 1 ekor kambing. Kemudian 10 sampai 14 berapa zakatnya? 2 ekor kambing. Kemudian berapa lagi? 15 sampai 19 berapa zakatnya? 3 ekor kambing dan seterusnya ya. Oke. Ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ya, kita lanjutkan pertemuan depan. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله